Kita bicara berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja yang sudah disinggung juga oleh Kang DS tadi berkaitan dengan bagaimana sih meningkatkan SDM Kabupaten Bandung supaya tetap unggul. Ini menjadi bagian dari salah satu visi dari Kang DS sendiri. Kita lihat ke slide selanjutnya. Oke. Yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, kompetitif dan berakhlak. Mungkin boleh dielaborasikan seperti apa misi yang pertama ini, Kang? Visi Kabupaten Bandung periode 2025-2030. Terwujudnya Kabupaten Bandung yang lebih bangkit, edukatif, dinamis, agamis, sejahtera, maju dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Menuju Indonesia Emas 2045 tentunya kita harus mulai daripada apa yang harus kita lakukan. Ada 5 komponen yang harus kita persiapkan. Pertama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan paham tentang digitalisasi. Yang kedua adalah big data. Yang ketiga, research and development. Yang keempat adalah kekompakan dan kekuatan organisasi. Dan yang kelima, pengelolaan keuangan. Nah, maka kami mengadop dari visi-visi Pak Presiden yang tentunya menjadikan pedoman. Karena dalam RPJPN dan RPJMD jangan sampai bertolak belakang. Nah, maka kita melakukan dan menghadirkan 5 misi. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, kompetitif, dan berakhlak, serta penguatan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan dan mendorong perlindungan bagi anak. Tentu untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, kita tidak bisa hanya kata Pak Prabowo, omon-omon enggak. Nah, tetapi kita buktikan dengan program-program yang tentunya berpihak. Bagaimana untuk bisa memberikan sumber daya manusia melalui kegiatan dan program seperti yang saya sampaikan tadi. Dan ini insya Allah sudah berjalan. Per hari ini sudah 4.130 orang yang sudah kita melakukan program dan sudah mulai bekerja. Termasuk nanti ada pembudidaya ikan dan sebagainya. Nah, di sini yang kompetitif dan berakhlak tentunya tidak cukup dengan kecakapan. Bahwa kompetensi, kompetitif dan juga daya saing pun ini perlu kita perjuangkan dan kita pertahankan bagaimana supaya menjadi entrepreneur yang sukses. Dibarengan dengan akhlak tentu tadi ilmu daripada usaha atau menjadi entrepreneur atau jadi apapun, saya ingatkan 3 principle of business. Ada 3 hal yang harus kita persiapkan, keberanian, kejujuran dan tanggung jawab. Ini suatu modal yang harus diwujudkan dan ada dalam diri manusia atau dari diri masing-masing. Untuk itu mengacu kepada kesetaraan gender tadi kita sudah siapkan program-program ibu-ibu yang tentunya menjadi bagian program yang tentunya dan termasuk pemberdayaan perempuan yang sudah saat ini kita tanpa perempuan saya kira tidak akan utuh suatu negara dan juga mendorong perlindungan bagi anak ya kita langsung anak termasuk anak-anak disabilitas kita juga perjuangkan secara maksimal. Yang kedua meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif tentunya bukan hanya di tataran atas tapi sampai ke bawah yang namanya grassroots atau desa pun kita apalagi dengan kolaborasi dengan programnya Pak Presiden. Ini sangat luar biasa dan tentunya produk lokal ini akan terangkat. Investasi termasuk hasil pertanian di tiap desa ini adanya rumah komoditi yang ditampung nanti melalui koperasi desa Merah Putih ini luar biasa. Yang ketiga mengoptimalkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Kami sudah kerjasama dengan KPK RI selama ini dan kemarin kita terus setiap tahun melakukan sosialisasi sehingga tata kelola pemerintahan dan alhamdulillah 9 tahun berturut-turut laporan pertanggungjawaban yang diperiksa oleh BPK RI alhamdulillah opininya WTP selama 9 tahun berturut-turut. Mudah-mudahan tahun depan pun ya kita pertahankan dan kita perjuangkan. Yang keempat, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi. Kami ada beberapa program yang tentunya bagaimana lingkungan hidup bisa bertahan dan juga bahkan meningkat. Maka kami ada instruksi Bupati nomor 2 tahun 2023 tentang kewajiban menanam pohon. Yang tentunya ini terus jangan sampai ada yang rusak dan juga rawan. Dan yang kelima, menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban umum.
bukan hanya di pemerintah daerah sampai ke tingkat RT RW dengan program-program yang kita berikan perhatian kepada seluruh stakeholder. Oke, luar biasa. Kang DS, terakhir di momen Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ini, apa pesan dari Kang DS sebagai Bupati Kabupaten Bandung untuk warga Kabupaten Bandung dan juga warga Indonesia, singkat dan lugas? Silakan, Kang. Dalam menciptakan dan juga membantu program Pak Presiden yang sangat luar biasa, Indonesia sejahtera bukan hanya kata-kata, tetapi sejahtera ini berawal daripada diri kita. Bagaimana peningkatan kualitas sumber daya yang unggul di sini, ini betul-betul bisa dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Artinya, masyarakat Indonesia jangan tidur. Harus bangkit, harus bangun untuk terus melakukan inovasi-inovasi, terjalin komunikasi dan juga silaturahmi di antara keluarga dan juga lingkungan. Ini juga akan menambah pengalaman dan termasuk saran, termasuk peluang, karena tanpa gaul, tanpa pergaulan yang baik, peluang itu tidak akan datang. Tentu melalui media yang saat ini sudah menjamur di tiap-tiap pelosok, manfaatkan media yang tentunya positif untuk terus membangun sehingga akan terjadi masyarakat yang sejahtera, Indonesia yang sejahtera, dan tentunya saya sangat mendukung programnya Pak Presiden Prabowo Subianto dengan beberapa gerakan dan gebrakan. Insya Allah saya meyakini dengan kebijakan-kebijakan Pak Presiden ini akan berdampak secara ekonomi mikro terhadap masyarakat di pedesaan untuk menuju Indonesia yang lebih maju. Luar biasa. Merdeka. Merdeka. Hatur nuhun, terima kasih kepada Bupati Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang juga merupakan Ketua Harian Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI, Kang Dadang Supriyatna atau Kang DS telah bergabung bersama kami di Special Events CNBC Indonesia. Sehat dan sukses selalu untuk Anda, Kang DS.